Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang memberikan kepada kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 5 dari bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Masjid Utsman bin Affan ini, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar pertemuan kita ini pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala cintai, dan apabila nanti kita berpisah, perpisahan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, dalam keadaan semakin bertambah baik, bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal-amal soleh. Tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam tertuju kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu para nabi dan rasul, anak keturunan terbaik dari Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, di mana dengan sebab perjuangan mereka Allah Subhanahu wa taala abadikan syariat tersebut, yakni syariat ibadah kurban sampai hari ini, dan insyaallah taala sampai hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang telah bersungguh-sungguh memegang tongkat estafet menyampaikan agama ini dari sisi Rasulnya kepada kaum muslimin sampai hari ini dengan kesungguhan yang luar biasa, keadilan dan keistiqomahan, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa beragama di atas petunjuk yang benar, terang benderang, siangnya, malamnya bagaikan siangnya, alhamdulillah. Sebelumnya jemaah rahimani wa rahimakumullah, saya memohon maaf kepada antum semua karena saya terlambat datang, yang seharusnya taklim kita ini dimulai pukul 9:30, tetapi jam 10 lebih saya baru bisa memulai taklim kita ini. Dan mudah-mudahan atas itu semua Allah Subhanahu wa taala maafkan kekilafan saya dan berikan kepada antum semua kesabaran untuk menunggu saya ya, sampai kemudian taklim ini kita mulai. Tidak berpanjang kata, bahwasanya di antara kisah yang menakjubkan, yang kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim, bukan hanya sekedar Allah Subhanahu wa taala abadikan, tetapi kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin untuk mentadaburinya, mengambil manfaat darinya, sekaligus mengulangi beberapa penggal atau potong dari kisah tersebut adalah kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang ada khilaf di antara para ulama sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Al-Qurtubi. Sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih itu siapa? Apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Dan pendapat yang kuat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih adalah Nabi Ismail. Walaupun kita sebagai bentuk keinsafan pun mengatakan ada sebagian ulama dari kalangan salafus soleh yang berpendapat bahwasanya yang diperintahkan untuk disembelih adalah Nabi Ishak alaihissalam. Silang sengketa pendapat para ulama ini Anda bisa lihat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, di mana Imam Qurtubi rahimahullahu taala
menyebutkan perbedaan atau silang pendapat ulama di dalam masalah ini, dan kemudian beliau menguatkan bahwasanya yang diperintahkan untuk disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Kisahnya Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat As-Saffat ayat ke-99 sampai dengan ayat yang ke-110. Dan mungkin di hadapan Anda semua telah ada makalah dalam bentuk PDF yang saya susun 4 tahun yang lalu, yang menjadi materi pembahasan kita di kesempatan hari ini. Kita lihat bersama-sama surat As-Saffat mulai ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati ifmal tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama watalahu lijabin wanadainahu ayya Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya inna kazalika nadzil muhsinin. Inna haza lahuwa balahul mubin. Fadadainahum bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kazalika nadzil muhsinin. Dan Ibrahim alaihissalam berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan memberikan kepadaku petunjuk yang terbaik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Tatkala anak tersebut sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana menurut pendapatmu. Sang anak menjawab, ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Tatkala keduanya, yakni Ibrahim dan anaknya, telah berserah diri, dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya, dan kami panggil dia, yakni kami panggil Nabi Ibrahim dengan berkata, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi tersebut. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami ganti anak tersebut dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim tersebut pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surat As-Saffat ayat ke-99 sampai dengan ayat yang ke-110. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat pada surat As-Saffat ini, kalau kemudian kita tadaburi, niscaya kita akan mendapatkan banyak sekali faidah. Faidah dari segi keimanan, faidah dari segi fikih, faidah dari segi akhlak, tarbiyah, sirah, dan selainnya. Yang apabila seorang muslim setelah dia mentadaburinya,
dan memahami makna-makna kandungan ayat-ayat tersebut, dan kemudian dia praktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka niscaya dia akan tampil sebagai seorang muslim yang bersinar lagi cemerlang kepribadiannya. Maka pada kesempatan pagi hari ini sampai menjelang zuhur nanti, kita akan bahas faidah-faidah yang terkait dengan kisah penyembelihan Nabi Ismail. Dan saya batasi pembicaraan faidah-faidah di sini bukan faidah-faidah secara fikih. Karena pembicaraan faidah-faidah secara fikih, insyaallah ta'ala, mungkin sebagian besar di antara kita telah mengetahuinya. Yang ingin saya angkat di sini adalah faidah-faidah yang terkait dengan keimanan, akhlak, tarbiyah, dan yang selainnya. Maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai pembahasan kita ini. Faidah yang pertama, mempelajari kisah, khususnya kisah kehidupan para nabi dan rasul, adalah hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau Anda cermati isi dari kandungan Al-Quranul Karim, sebagian besarnya adalah kisah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan isi kandungan Al-Quranul Karim, beliau mengatakan, khususnya ketika beliau membahas mengapa surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran. Kita maklum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mensifati surat Qul huwallahu ahad thulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Ini bukan berarti ketika seseorang membaca Al-Ikhlas 3 kali, berarti dia telah mengkhatamkan Al-Quran secara sempurna. Bukan berarti juga kemudian ketika dia membaca Al-Ikhlas 3 kali, maka telah mewakili surat-surat yang lain, semisal ayat kursi. Tidak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, apa yang dimaksud dengan sepertiga Al-Quran yang merupakan julukan terhadap surat Al-Ikhlas. Kata beliau, isi kandungan Al-Quranul Karim itu ada 3. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tentang dirinya lewat nama-nama dan sifat-sifatnya, serta konsekuensi-konsekuensi atas nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tentang dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan tentang dirinya lewat perantaraan nama-nama dan sifat-sifatnya, serta konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita cermati surat Al-Ikhlas, isinya seluruhnya menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Katakanlah Allah itu adalah ahad. Allah itu adalah somad. Allah itu adalah lam yalid walam yulad. Allah itu adalah dia tidak beranak, tidak diperanakkan, dan seterusnya. Al-Ikhlas mengkhabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tidak ada yang lain dalam surat Al-Ikhlas. Yang kedua, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, masih terkait dengan poin yang pertama. Kalau di poin yang pertama tadi adalah konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada yang kedua ini, isi Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bagaimana caranya hamba bisa beribadah dan menegakkan konsekuensi di dalam makom uluhiyah. Bagaimana caranya manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan makom ubudiyah
pada dirinya dan maqam uluhiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana dijelaskan tentang puasa, di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang salat, di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang jihad, di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang zakat dan segala macam yang terkait dengan sarana yang bisa dipergunakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sepertiga yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan-keadaan orang-orang terdahulu dan keadaan-keadaan yang akan datang, keadaan orang-orang, keadaan masa lampau dan keadaan yang akan datang terkait dengan penegakan mereka terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kaum, keadaan yang terdahulu dan keadaan yang akan datang terkait dengan penegakan mereka terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan tentang kaum-kaum yang terdahulu, bagaimana mereka taat kepada Allah dan Allah berikan kepada mereka ganjaran yang baik, semisal Ashabul Kahfi. Diceritakan tentang kaum yang terdahulu, semisal kaum Ad, kaum Samud, dan bagaimana mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berikan balasan atas pembangkangan mereka. Diceritakan juga tentang orang-orang yang memenuhi hak ubudiyah, bahwasanya mereka berhak untuk mendapatkan surga. Adapun orang-orang yang menyalahi, tidak menegakkan hak ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka terancam dengan neraka. Maka Al-Quran terbagi menjadi 3. Dan kisah, khususnya kisah-kisah para nabi dan rasul, masuk kepada bagian yang ketiga tersebut. Maka kisah para nabi dan rasul masuk kepada bagian yang ketiga tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara khusus mensyariatkan agar seorang muslim mentadaburi kisah para nabi dan rasul. Sebagaimana Dia Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-120. Wa qulan naqusu 'alaika min amba'ir rusul. Dan semua kisah dari para rasul yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, manusabitu bihi fuadak. Tujuannya adalah agar dengan kisah tersebut, yang pertama, kami teguhkan hatimu. Jadi dalam surat Hud ayat ke-120 ini ada 3 faidah besar di dalam seseorang hamba mempelajari kisah para nabi dan rasul. Yang pertama, manusabitu bihi fuadak, akan kami teguhkan hatimu. Waja'aka fi hazihil haqqu wa mau'izatu wa zikra lil mu'minin. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran dan faidah yang kedua, mau'izah, pengajaran. Maka siapa yang kemudian mempelajari kisah para nabi dan rasul, dia akan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak di dalamnya. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu suatu kebenaran dan pengajaran. Wa zikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Yang ketiga, peringatan bagi orang-orang yang beriman. Maka faidah dari mempelajari kisah para nabi dan rasul, khususnya yang terdapat di dalam Al-Quran, adalah yang pertama untuk meneguhkan hati. Yang kedua untuk mengambil pelajaran
dan yang ketiga untuk mengambil peringatan dari kisah-kisah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf ayat ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Sungguh pada kisah mereka, yakni kisah para nabi dan rasul, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Surat Yusuf ayat ke-111. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, aku menceritakan tentang keadaan para ulama dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Lebih aku sukai dari membahas fikih. Padahal Imam Abu Hanifah seorang fuqaha. Tapi kalau diberikan pilihan, mana yang lebih disukai oleh Imam Abu Hanifah? Beliau lebih suka menceritakan kisah para nabi dan rasul, orang-orang soleh sebelum beliau, daripada membicarakan masalah fikih. Sudah barang tentu, kenapa Imam Abu Hanifah bisa mengucapkan kalimat seperti ini? Karena di dalam kisah-kisah mereka, khususnya kisah para nabi dan rasul, terdapat pelajaran yang amat banyak. Bahkan kalau Anda hendak mencermati pembahasan di dalam agama Islam, akidah, ibadah, fikih, muamalah, dan yang selainnya, itu bisa kita peroleh dari mempelajari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam mukadimah terhadap kitab, makanya di dalam mukadimah terhadap syarah kitab Al-Arjuzah Al-Mi'iyah fi Zikri Hali Asyrafil Bariyah karangan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala, mensyarah Al-Arjuzah Al-Mi'iyah ini. 100 bait syair tentang peri kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nulisnya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Tadi saya sebut Al-Is bin Abdissalam nampaknya ya. Yang benar adalah Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi adalah yang menulis syarah terhadap akidah Thahawiyah. Di dalam mukadimah syarah tersebut, Syekh Abdul Razak mengatakan bahwasanya seseorang yang mempelajari sirah nabawiyah, maka sama saja dia mempelajari agama Islam itu secara keseluruhan. Seseorang yang mempelajari sirah nabawiyah, itu sama saja dia mempelajari agama Islam secara keseluruhan. Karena di dalam sirah nabawiyah dibahas akidah. Di dalam sirah nabawiyah dibahas fikih. Di dalam sirah nabawiyah dibahas akhlak, tarbiyah, muamalah, dan yang selainnya. Maka begitu, kata Imam Abu Hanifah, membicarakan tentang kisah para nabi dan rasul lebih aku sukai daripada membicarakan masalah fikih. Karena ketika seseorang membicarakan masalah fikih, ya fikih saja yang dia bahas. Adapun ketika seseorang membicarakan tentang masalah kisah para nabi dan rasul, maka dia bisa meneropongnya, melihatnya dari berbagai macam arah. Dia bisa meneropongnya, melihatnya, mencermatinya dari berbagai macam arah. Dari arah akidah, dari arah ibadah, dari arah fikih, dari arah muamalah, dari sekian banyak arah. Makanya ini mungkin hal yang menyebabkan Imam Abu Hanifah lebih suka mempelajari dan menyebutkan tentang kisah para ulama, kisah orang-orang soleh, kisah para nabi dan rasul. Tapi sudah barang tentu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita hendak mempelajari kisah para nabi dan rasul, harus kita cari sumber yang benar. Sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan sumber yang benar lagi bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama, jelas Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah sumber kisah para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih.
Makanya Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya mengumpulkan kisah para nabi dan rasul dalam Kitabul Anbiya, kitab para nabi. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya mengumpulkan hadis-hadis terkait dengan kisah para nabi dan rasul dalam satu bagian Kitabul Anbiya, kitab para nabi dan rasul. Dan di antara kesibukan para ulama juga mereka menyusun kisah para nabi dan rasul dalam satu tulisan khusus agar kaum muslimin lebih mudah untuk mengambil pelajaran darinya. Ini faidah pertama. Faidah kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang keadaan kekasihnya, yakni Ibrahim alaihissalam, dan orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dua, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya dua. Khalilur Rahman itu hanya dua. Para ulama semisal Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Qayyim mengatakan Khalil itu tingkatan yang lebih tinggi daripada, yakni apa? Habib. Makanya kalau kemudian dikatakan Rasul adalah kekasih Allah, Habibullah, itu menurunkan derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul betul kekasih Allah, tetapi kekasih yang lebih khusus, Khalilur Rahman, Khalilullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang kekasihnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika dia pergi meninggalkan kaumnya. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya? Kalau kita lihat surat As-Saffat sebelum ayat ke-99, kita cermati ayat-ayat yang datang sebelumnya dan kisah-kisah yang lain yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, kita akan jumpai bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah kepada kaumnya dengan mempergunakan seluruh metode menyadarkan mereka, metode tanya jawab, metode berdebat dengan cara yang baik. Tapi kemudian kaumnya tidak menerima. Bahkan kemudian kaumnya membuat makar untuk apa? Membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pemuka kaumnya memerintahkan kepada penduduk tersebut untuk mengumpulkan kayu dan menghidupkan kayu tersebut dan melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Kalau kita baca tarikh At-Tabari, Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditaruh di atas majanik. Majanik. Paham majanik ya? Nanti googling aja. Majanik. Ya, ketapel besar. Majanik, nanti googling aja. Ya, majanik itu apa gitu loh. Alat majanik. Nabi Ibrahim ditaruh di sana. Yakni ditaruh di atas majanik untuk dilontarkan ke api yang sedang menyala tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini kisah yang masyhur, walaupun kemudian diperdebatkan oleh para ulama tentang statusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Nabi Ibrahim alaihissalam sekali lagi. Pada saat itu menurunkan malaikat untuk menawarkan bantuan. Maka turunlah malaikat menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di atas majanik. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, wa ama anta fala wa ama rabbi bala.
Ibrahim, kata malaikat, mau nggak kamu aku bantu agar terlepas dari majanik ini? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, adapun kalau bantuan itu bersumber darimu, wahai malaikat, maka aku nggak memerlukannya. Adapun apabila bantuan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku sangat berhajat atas pertolongannya. Taulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul menyandarkan urusan nasibnya, tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan Nabi Ibrahim tadi dibawakan oleh Imam Tabari, tetapi memang dipersisihkan oleh para ulama akan statusnya. Ada yang mengatakan dhaif, bersumber dari Israiliyat, ada yang mengatakan hasan. Ini sebagai amanah ilmiah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan api yang hendak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam dingin. Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat. Apakah pada saat itu seluruh api di muka bumi ini berubah menjadi dingin, atau api yang hendak membakar Nabi Ibrahim saja yang berubah menjadi dingin? Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Kita khulasah, kita ringkas kisah Nabi Ibrahim. Maka setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau Nabi, juga manusia, memiliki rasa sedih. Memiliki rasa sedih. Sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki rasa sedih. Makanya ketika Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, Rasul bersedih. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau bersedih dan beliau memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Berjalan ke suatu tempat, yang tempat itu nanti kita ketahui pada hari ini sebagai Mekah, Ka'bah. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan kaumnya tidak menerima dakwahnya, dan bersamaan dengan itu kaumnya hendak membakar dirinya, melakukan makar yang sedemikian rupa? Dia mengatakan, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dialah nanti yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Hal ini menunjukkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang muslim yang mendapatkan masalah di dalam kehidupannya, masalah apapun, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tanda kutip tertimpa masalah, kaumnya tidak menerima dakwahnya, bukan malah menerima, hendak membuat makar, membakar dirinya. Ini kan masalah yang sangat besar ya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Aku akan pergi menghadap kepada Tuhanku. Begitulah seorang muslim ketika dia mendapatkan permasalahan di dalam kehidupannya, dia pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hanya berbeda satu kata, tapi maknanya jauh sekali. Pergi ke Allah atau pergi dari Allah. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita. Kapan kita tertimpa masalah apapun, saya rasa masalah kita tidak sebesar masalahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masalah kita tidak sebesar masalah para nabi dan rasul. Makanya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di antara bentuk Allah muliakan mereka, Allah masukkan mereka ke surga pertama kali. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asyadul bala al anbiya fa'amthal fa'amthal.
Orang-orang yang mendapatkan cobaan yang paling besar adalah para nabi dan rasul, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Jadi kalau kita bukan nabi dan rasul, maka tidak mungkin kita mendapatkan ujian semisal nabi dan rasul. Allah Maha tahu. Saya dan Anda gak bakalan sanggup untuk menghadapi ujian seperti ujian yang dia, yakni Allah, berikan kepada para nabi dan rasul. Allah Maha tahu itu. Maka nggak mungkin kita mendapatkan ujian seperti ujian para nabi dan rasul. Nggak mungkin. Ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada para nabi dan rasul adalah puncaknya ujian. Tapi mereka para nabi dan rasul ketika mendapatkan ujian yang puncaknya ujian tersebut bukan kabur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi aku pergi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cermati ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua. Rabbi sayahdin. Maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadaku. Baik sangka yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Masalah yang dia jumpai, ya memang betul masalah. Problem yang dia jumpai, ya memang betul problem. Kesulitan yang dia jumpai, ya memang betul kesulitan. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan itulah yang telah diketahui oleh para nabi dan rasul, bersama kesulitan pasti akan datang kemudahan. Bahkan bukan akan datang, lafadznya ma'a, bersama kesulitan ada kemudahan. Kesulitannya disebutkan di dalam bentuk nakirah atau ma'rifat. Kesulitannya di dalam ayat itu disebut dalam bentuk nakirah atau ma'rifat. Ada alif lam atau ada tanpa alif lam. Ma'rifat. Nakirah atau ma'rifat. Ma'rifat. Sedangkan kemudahannya dalam bentuk nakirah. Berbilangnya ma'rifat itu menunjukkan satu. Berbilangnya nakirah itu menunjukkan berbilang. Berbilangnya ma'rifat, ma'rifat yang disebutkan berulang kali itu menunjukkan satu. Tetapi berbilangnya nakirah itu menunjukkan berbilang, bukan satu. Maka tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Begitu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat tersebut di dalam tafsirnya. Kesulitannya datang dalam bentuk ma'rifat. Al-usr. Betul? Sedangkan kemudahannya datang dalam bentuk nakirah, yusrah, bukan al-yusrah. Maka berbilangnya ma'rifat menunjukkan satu. Mau disebut 10 kali, al-usr, 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 tetap saja dia satu. Karena ma'rifat itu menunjukkan benda sesuatu yang maklum. Bagi Anda yang mempelajari bahasa Arab, insya Allah tahu ya. Ma'rifat itu menunjukkan sesuatu benda yang maklum diketahui ini, bukan yang itu. Nah, kesulitannya disebut dalam bentuk ma'rifat. Sedangkan kemudahannya disebutkan dalam bentuk nakirah. Maka tidak akan mungkin satu kesulitan bisa mengalahkan dua kemudahan. Orang muslim, dia mendapatkan masalah dalam kehidupannya, pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita dapatkan dari kisah hidup para nabi dan rasul. Saya rasa tidak ada orang yang tertimpa sakit yang separah Nabi Ayub alaihi salam. Gak ada. Dan sakit yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam ini sampai tidak ada satupun orang yang mau mendekatinya. Sampai istri dan anaknya pun menjauh. Walaupun setelah itu mereka mendekat lagi. Saking menjijikkannya. Sakit yang diderita siapa?
Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi lihat Nabi Ayub alaihissalam, di dalam penyakitnya yang sedemikian parah lagi menjijikkan, apa kata dia? Anta arhamur rahimin. Ya Allah, engkau tahu ini. Aku ditimpa penyakit yang sedemikian dahsyat, parah. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Ini sampai kepada tingkatan kenapa Nabi Ayub alaihissalam mengucapkan kalimat ini? Karena orang terakhir yang dekat dengannya, yakni istrinya, memutuskan untuk meninggalkan Nabi Ayub sementara. Padahal siapa yang menyayangi seorang suami kalau tidak istrinya? Siapa yang menyayangi seorang ayah kalau tidak anaknya? Ini orang-orang yang sayang kepada diri dia. Tetapi sedikit demi sedikit orang-orang ini menjauh darinya. Maka apa kata Nabi Ayub alaihissalam? Dia tidak putus asa, dia tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mencela Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengatakan semua orang-orang yang menyayangi diriku telah pergi ya Allah, sedangkan engkau adalah zat yang sangat penyayang dibanding mereka semua. Begitu kata Imam Ibnul Qayyim ketika mentakbirkan ayat ini. Semua orang-orang yang menyayangiku ya Allah telah pergi meninggalkan diriku. Kira-kira begitulah maksud Nabi Ayub alaihissalam. Semua orang yang menyayangi diriku, kan perkataan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Perkataan semua penyayang di sini bukan ada Tuhan-Tuhan lain yang juga memiliki sifat sayang. Enggak, mustahil ini diucapkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Bukankah sedemikian? Maka engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara orang-orang yang sayang kepada diriku, yang mereka sekarang telah menjauhi diriku. Maka tersisa engkau ya Rabb yang sangat penyayang terhadap diriku. Sebagaimana juga Nabi Yunus alaihissalam. Dan kisah para nabi dan rasul yang lain. Ya kalau kita jumpai ketika mereka tertimpa masalah, mereka pergi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin berbeda dengan sebagian kaum muslimin. Kalau tertimpa masalah, pergi menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang ada di antara kaum muslimin yang kalau tertimpa masalah dia pergi untuk mengerjakan sholat? Semisal kata Rasul kepada Bilal, Bilal udah masuk waktu belum? Belum ya Rasul. Beberapa saat kemudian Rasul bertanya lagi kepada Bilal, udah masuk waktu belum Bilal? Waktu sholat maksudnya. Belum ya Rasul. Beberapa saat kemudian Rasul bertanya lagi kepada Bilal, udah masuk waktu belum Bilal? Sudah ya Rasul. Fa'azin, arih Nabi sholat. Bilal bangun, azan, berdiri, tegak. Hiburlah diri kami ini dengan sholat. Kalau Anda baca kisah itu, ini kan kisah ketika Rasul pulang dari perang Uhud. Di mana kemudian memang betul Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Tetapi bukankah ada peristiwa yang sangat menyedihkan yang menimpa Rasul pada saat perang Uhud? Peristiwa apa? Apa? Wafatnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Pamannya Rasul. Sedih sekali Rasul. Rasul sangat bangga terhadap pamannya. Kalau lagi duduk-duduk bersama para sahabat, Hamzah bin Abdul Muthalib mendekat ke arah masjid. Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabat, kalian siapa yang punya paman seperti itu? Sambil kemudian berisyarat kepada Hamzah, siapa di antara kalian yang punya paman seperti itu? Hamzah bin Abdul Muthalib. Rasul sangat cinta kepada pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, sangat bangga kepada pamannya Hamzah. Wafat pada saat perang Uhud. Iya. Apa yang Rasul lakukan? Bilal, sholat, azan. Udah masuk waktu sholat ini. Hiburlah diri kami ini dengan mengerjakan sholat. Ali bin Abi Thalib itu pernah cekcok dengan istrinya Fatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua.
Jadi Anda jangan bayangkan rumah tangga para nabi dan rasul, rumah tangga sahabat itu tidak pernah ada cekcok. Ada cekcok. Cuma yang luar biasanya dari cara mereka menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Ali bin Abi Thalib cekcok dengan istrinya Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah tersebut. Memang kadang-kadang begitu, ikhwan. Kalau lagi ribut sama istri jangan diladenin, keluar aja pergi. Iya betul. Kalau istri lagi ngomel-ngomel, suaranya lagi keras, pergi aja. Ya, nggak mesti kemudian kita balas dengan suara yang keras. Nggak, kadang-kadang pergi. Kadang-kadang kita diamkan. Kadang-kadang kita ajak belanja. Udah jangan ribut, jangan cerewet, belanja yuk. Gitu. Iya. Atau kita ajak pergi misalnya, istri cerewet ini uang belanja kurang, kebutuhan banyak, kita ajak pergi. Senang hati dia kan, dipikirnya mau makan bakso. Tapi kita ajak kemana? Kuburan. Biar ingat mati. Bang, mau kemana nih? Kok makin lama jalannya makin sepi? Kuburan deh. Kok ke kuburan? Biar ingat mati. Sehingga sedikit keinginannya. Ada cekcok antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Maka para sahabat mengetahui mereka nggak pengen ribut sama istrinya Rasul, ribut sama anaknya Rasul. Mereka tahu itu. Padahal mereka ini Umar bin Khattab, mereka ini Abu Bakar As-Siddiq, mereka ini Ali bin Abi Thalib. Nggak mau ribut sama istri-istrinya Rasul. Padahal istri-istrinya Rasul itu notabene anak-anak mereka sendiri gitu ya. Karena mereka khawatir ketika mereka memarahi anak-anak mereka sendiri, Rasul murka. Maka ketika Fatimah ngomel-ngomel sama Ali bin Abi Thalib pergi. Rasul datang. Di mana suamimu? Dan perempuan memang kayak gitu, Pak. Kalau lagi baik, dia akan sebut suami saya ada di sini. Tapi kalau lagi marah, ngomel, dia pergi. Persis kayak Ali bin Abi Thalib. Persis kayak Fatimah. Di mana suamimu, wahai Fatimah? Anak pamanmu. Siapa anak pamanmu? Ali. Dia tidak bilang suami saya, ya Rasulullah, lagi di sana. Enggak. Sesungguhnya anak pamanmu telah meninggalkan rumah ini. Anak paman coba disebutnya begitu. Ya begitu perempuan, ikhwan. Ya. Jadi kalau dia ngomong sama ibu kita, Bu, urus tuh anaknya. Nggak usah heran tuh. Mudah-mudahan nggak ada yang model kayak gini ya. Datang kepada ibu mertuanya nih, perempuan ngomong, Bu, urus tuh anak itu. Yang model kayak gini gak usah ditanggepin. Diam aja. Rasul tahu kalau kemudian para sahabat ada masalah, maka di antara tempat dalam tanda kutip pelarian mereka adalah masjid. Nah, coba tuh, siapa di antara kita yang ada masalah perginya ke masjid? Maka Rasul datang ke masjid, dia jumpai Ali bin Abi Thalib lagi dalam keadaan rebah-rebahan pipinya terkena pasir. Rasul mengatakan, "Kum ya Aba Turab." Bangun Ali bin Abi Thalib. Ada apa? Ali bin Abi Thalib cerita permasalahannya. Ini orang-orang soleh kalau ada masalah perginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adukan seluruh urusan kita, apalagi masalah-masalah kita, persoalan-persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh dalam tanda kutip mengadu kepada manusia, mengadu untuk mencari solusi boleh.
Tetapi jangan sekali-kali mengeluh di hadapan manusia. Dan jangan sampai seperti kata Imam Ibnul Jauzi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sosok terakhir yang kalian adukan masalah kalian. Na'udzubillah. Ngadunya sama seluruh manusia, Allah sosok yang terakhir. Kemudian faidah yang ketiga. Ngomong-ngomong ada berapa faidah sih? Saya sendiri lupa ini. 20. Dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya dia akan memberikan kepadaku petunjuk. Ini menunjukkan rasa baik sangka Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya petunjuk. Sekaligus menetapkan bahwasanya petunjuk dalam makna hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbi sayahdin, aku akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dialah yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Rasa baik sangka Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya setelah seluruh permasalahan yang menimpa dirinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin biarkan dia disia-siakan, nggak mungkin. Jadi nggak mungkin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki rasa baik sangka yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian atas berbagai macam masalah yang menimpa dirinya, Nabi Ibrahim alaihissalam masih berbaik sangka kepada Allah, mustahil Allah akan menyia-nyiakannya. Makanya keluar dari lisannya Nabi Ibrahim, Allah akan memberikan kepadaku petunjuk. Makanya jemaah, orang yang berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang menimpa dirinya, maka seharusnya dia masih tetap memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih memiliki prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan dirinya. Sekaligus Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan bahwasanya petunjuk dalam makna hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada yang kurang dari makalah saya ini. Sekaligus menetapkan petunjuk, harusnya ada tambahan petunjuk dalam makna hidayah. Taufik hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para petunjuk yang dalam bahasa Arab itu hidayah, imam para ulama sebagian besar di antara mereka membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga. Yang pertama hidayah irsyad, dilalah. Yang kedua hidayah taufik, dan yang ketiga hidayah sabat. Yang paling umum, para ulama membagi hidayah menjadi dua. Yang pertama hidayah irsyad wa dilalah. Hidayah berupa petunjuk, bimbingan, keterangan. Inilah yang bisa dikerjakan oleh manusia. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwasanya Rasul mampu memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah bahkan kepada orang yang engkau sukai, cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha. Adapun hidayah yang kedua, hidayah taufik. Hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga hidayah sabat. Hidayah dalam makna ketetapan di atas agama. Hidayah taufik dan hidayah sabat ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membagi hidayah menjadi tiga ini, diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi Imam Ibnul Qayyim membagi hidayah menjadi 12 macam. Jadi Imam Ibnul Qayyim membagi hidayah menjadi 12 macam. Di dalam kitab beliau
Risalah Imam Ibnu Qayyim ila ahad ikhwanihi. Surat Imam Ibnu Qayyim kepada salah seorang sahabatnya. Imam Ibnu Qayyim di dalam buku itu, Imam Ibnu Qayyim di dalam tulisan tersebut membagi hidayah menjadi, seingat saya, 12 macam. Ya. Tapi dari ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kepadaku petunjuk, ini menunjukkan kepada kita baik sangkanya Nabi Ibrahim, sekaligus Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan hidayah petunjuk dalam makna hidayah taufik hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sebagaimana sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda zonni abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadap diriku. Makanya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan terdapat anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya lafadznya begitu ya, kalau diterjemahkan lafadznya terdapat anjuran untuk berbaik sangka kepada Allah. Dan yang benar sebenarnya bukan anjuran ya, baik sangka kepada Allah itu hukumnya wajib. Mungkin itulah yang diinginkan oleh Syekh bin Baz. Dan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya, maka sudah selayaknya seorang mukmin berbaik sangka kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Lihat bagaimana Syekh bin Baz menyandingkan antara baik sangka kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh. Ini sifat mukmin. Sifat mukmin, dia baik sangka kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Iya. Kemudian faidah yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dianugerahi anak yang soleh. Ini permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, berikanlah aku anak yang soleh. Jadi bukan semata-mata minta anak, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala anak yang soleh. Dan tadi telah ada khilaf, silang sengketa di antara para ulama. Siapa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim sebagai jawaban permintaan Nabi Ibrahim di dalam ayat ini? Ada yang mengatakan Ishak, dan ini pendapat minoritas ulama. Adapun yang mayoritas mengatakan Ismail. Dan kalau kita lihat ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki anak ini pada saat usia beliau 86 tahun. Ya, hidup orang-orang terdahulu itu usianya panjang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala 950 tahun. Sudah barang tentu ketika Nabi Nuh berdakwah, itu tidak dimulai ketika dia lahir langsung berdakwah. Artinya usia Nabi Nuh lebih dari 950 tahun. Begitu juga usia orang-orang terdahulu. Makin lama, makin sedikit, makin singkat usia hidup manusia. Dan sampai kepada puncak, rata-rata manusia ini hidupnya antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu, betul ada. Wa aqalla mimma dzalik, sedikit yang lebih dari itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al umur ummati baina sittina wa sab'in. Umur orang-orang Islam ini, orang per orangnya antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih? Ada, tetapi nggak banyak. Wa aqalla mimma dzalik, dikit yang lebih dari itu. Tapi umur umat Islam orang-orangnya memang antara 60-70, tapi kita memiliki kesempatan untuk dalam tanda kutip memperpanjang umur.
Misalnya seseorang yang kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, sekali saja dia dapat, umurnya bertambah 83 tahun lebih. Lalu kalau dia mendapatkan 2, 3, 10 kali Lailatul Qadar, bagaimana? Maka Allah Maha Adil. Dan Anda cermati ini jemaah. Ketika umur panjang, anggaplah misalnya nih, usia kaum muslimin 1000 tahun. Usia kita ini 1000 tahun nih. Umur kita. Saya nggak cerita betapa bosannya hidup 1000 tahun. Tapi dari 1000 tahun itu jemaah, iya kalau diisi dengan kebaikan, kalau diisi dengan keburukan gimana? Tapi kalau kemudian usia itu anggaplah 60-70 tahun. Dari 60-70 tahun itu didapatkan Lailatul Qadar 2 kali. Sudah bertambah kurang lebih sekitar 170 tahun. 60 tahun usianya, dia dapat Lailatul Qadar 2 kali, bertambah usianya 170 tahun, dan dia tidak melakukan kemaksiatan karena usianya 60 tahun, betul? Dan mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya satu amal yang bisa dalam tanda kutip seakan-akan menambah usia kita. Ada tulisan seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Qasim rahimahullahu ta'ala, saya agak lupa judulnya apa, tetapi isi tulisan beliau adalah amal-amal yang bisa memanjangkan dalam tanda kutip umur seseorang. Bukan hanya mendapatkan malam Lailatul Qadar, tetapi ada amal-amal yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan anak pada saat usia beliau 86 tahun. Dan beliau bukan hanya meminta anak titik, tetapi meminta anak yang soleh. Meminta anak yang soleh, karena anak soleh ini salah satu jariyah yang sungguh membawa manfaat bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana yang maklum dalam hadis riwayat Imam Muslim, apabila wafat mati seorang anak Adam, maka akan terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya adalah doa anak yang soleh. Iya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, faedah kelima. Sampai jam berapa kita di jemaah? Sudah habis ya? Saya selesaikan dulu faedah kelima. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan anak yang memiliki sifat sangat penyabar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan anak yang memiliki sifat sangat penyabar. Hal ini mengandung 3 hal. Kalau di dalam makalah saya 2. Tetapi di sana ada tambahan yang ketiga. Yang pertama, disukai untuk memberikan kabar yang menggembirakan bagi seorang mukmin atau kaum muslimin. Disukai untuk memberikan kabar yang menggembirakan untuk seseorang atau kaum muslimin. Makanya ketika kemudian Anda bisa lihat hadisnya di dalam Kitab Taubat Riyadhus Shalihin. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat 3 orang sahabat yang tertinggal perang Tabuk. Dan 3 orang sahabat ini kan masing-masingnya diam di rumah. Masing-masingnya diam di rumah. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, Hilal bin Abi Umayyah. Masing-masingnya diam di rumah. Nggak keluar kecuali untuk sholat. Pergi sholat, seluruh para sahabat mendiamkannya. Jangankan sahabat, anak dan istrinya diam. Nggak bertegur sapa dengan suami atau ayah mereka. Maka 3 orang ini diam di rumah. Di kesempatan duha, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya diterima taubat 3 orang sahabat yang tertinggal perang Tabuk ini.
Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat yang mendengar ayat itu turun di dalam masjid dibacakan oleh Rasul? Mereka berhamburan keluar. Berhamburan keluar untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada 3 orang sahabat tersebut. Sampai kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, saya tidak pernah lupa terhadap seseorang yang kemudian datang dengan cara berlari mendekati saya dan mengatakan, sungguh ini adalah hari terbaik untukmu wahai Ka'ab selama engkau dilahirkan oleh ibumu. Kata Ka'ab bin Malik, ada apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang diterimanya taubatmu. Kata Ka'ab bin Malik, apakah itu dari Allah atau dari Rasulnya? Bahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menerima taubat ini, kan yang menerima maaf bisa jadi 2. Rasul memberikan maaf kepada Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabatnya, atau Allah langsung. Maka apa kata Ka'ab bin Malik? Saking bergembiranya hati saya lepas baju saya berikan kepada dia. Saking gembiranya. Lihat ini, bagaimana para sahabat berhamburan keluar, berlari ke arah rumah 3 orang ini untuk menyampaikan kabar gembira. Maka disukai bagi seorang muslim untuk memberikan kabar yang menggembirakan untuk seseorang atau kaum muslimin yang lain. Bahkan dilarang untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Kemudian yang kedua, pensifatan al-hilm. Kalau kita lihat Al-Quran kita diterjemahkan, hilm itu sangat sabar. Kalau kita merujuk kepada tafsir As-Sa'di, al-hilm itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, terkumpul makna sabar, akhlak yang baik, lapang dada, dan senang memaafkan. Jadi hilm itu tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam akan mendapatkan anak yang memiliki sifat al-hilm. Yang kalau diterjemahkan di dalam Al-Quran kita, al-hilm sangat sabar. Tetapi kata Syekh As-Sa'di, al-hilm itu maknanya sabar, akhlaknya baik, lapang dada, dan suka memaafkan. Kemudian yang ketiga, tambahan atas 2 yang saya sebutkan di atas, adalah ketaatan orang tua yang insya Allah Ta'ala akan membawa pengaruh kepada ketaatan dan kebaikan anaknya. Memang rumusnya tidak harus seperti itu. Ada sebagian anak-anak yang taat baik, orang tuanya tidak, sebagaimana sebaliknya. Tetapi yang lebih memungkinkan anak itu menjadi taat dan baik kalau orang tuanya taat dan baik juga. Maka berhubung ketaatan, kesolehan Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita maklumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak yang taat lagi soleh juga. Dan kemudian yang keempat, jemaah, tambahan terakhir, ini khusus buat saya dan buat Anda semua. Kita semua, anak itu hadiah dan hiburan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul deh. Hidup kita ini sebagai orang tua itu nothing kalau nggak ada anak. Maaf ya, bagi yang belum mendapatkan anak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada yang belum mendapatkan anak-anak dan kesabaran, ikhtiar. Tapi betapa banyak saya merasakan, Anda merasakan yang sudah punya anak ini, kadang-kadang kita agak gimana gitu ya sama kelakuan anak kita, betul? Ngelus dada, saking sudah seringnya dielus dada kita ini sampai rata dada kita ini.
Saking kemudian sering nepok jidat ya, agak jarang rambut di sini. Mati akarnya. Gara-gara ditepok terus mati akarnya, Pak. Melihat kelakuan anak kita. Tapi anak itu hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para nabi dan rasul mengetahui itu. Hiburan terbaik bagi orang tua itu anak. Makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam tanda kutip pergi dari kampungnya setelah sebelumnya mau dibakar, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang dia minta bukan emas permata. Yang dia minta bukan jenis-jenis makanan, bukan, dia minta anak. Dia minta anak yang soleh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena anak yang soleh itu hadiah terbaik bagi kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hibur dalam tanda kutip kesusahan, kegundahan, kegelisahan, kelelahannya Nabi Ibrahim dengan apa? Hadiah terbaik dalam tanda kutip anak yang soleh. Dan itu yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku berikan kepadanya kabar gembira. Dan mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan sesuatu yang tidak baik untuk para nabi dan rasul. Bahkan untuk kaum mukmin saja tidak mungkin Allah berikan sesuatu yang tidak baik. Makanya Rasul mengatakan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Gak mungkin manusia mukmin diberikan sesuatu yang buruk dari Allah, itu gak mungkin. Apalagi ini Nabi dan Rasul, Khalilur Rahman. Aku berikan kepadanya kabar gembira, bahwasanya dia akan memiliki seorang anak yang bersifat halim. Pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak yang soleh. Milik kita, yakni milik saya, milik Anda yang paling berharga itu anak soleh. Maka kita harus all out ini Pak, ibu-ibu. Kita harus habis-habisan untuk mendidik anak kita supaya menjadi sosok-sosok pribadi yang soleh. Jangan tanggung-tanggung. Sebagian orang habis-habisan bangun rumah. Sebagian orang habis-habisan membeli kendaraan. Kita habis-habisan untuk mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Investasi terbesar bagi kita orang tua itu anak. Rumah ini, mobil segala macam, itu tidak kita bawa mati. Anak yang soleh ini, anak yang kemudian apa kata Rasul? Doa seorang anak yang soleh. Kita berhajat akan ini. Baru kelima, masih 15 lagi. Maafkan kesalahan saya, nggak bisa menuntaskan sampai 15 lagi. Mudah-mudahan yang ke-6 sampai yang ke-7 Anda tidak berberat hati untuk membacanya sendiri. 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11 sampai 20 Anda baca. Ya. Dan mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau ada pertanyaan. Oh iya, seperti biasa pertanyaannya lewat ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Apakah ada riwayat yang menyebutkan peristiwa saat ini adalah perulangan sejarah dan kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah itu untuk mencari solusi saat ini? Kalau yang dimaksud riwayat yang menjelaskan bahwasannya peristiwa hari ini adalah pengulangan dari sejarah masa lampau, saya tidak mengetahui apakah ada riwayat tersebut atau tidak. Kalau riwayat berarti kan hadis atau atsar ya. Saya tidak mengetahui apakah ada riwayat atau
atsar yang menjelaskan perkara tersebut. Tetapi manusia itu memiliki sifat-sifat dasar. Yang sifat-sifat dasar ini tidak berubah dari zaman ke zaman. Manusia ini memiliki sifat-sifat dasar. Yang sifat-sifat dasar ini tidak berubah dari zaman ke zaman. Apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu pada hakikatnya pernah terjadi pada masa yang lampau. Walaupun mungkin dengan gambaran atau bentuk yang kekinian. Tapi esensi, yakni inti dari peristiwa yang menimpa kehidupan manusia pada zaman ini, itu pernah juga terjadi pada masa yang lampau. Bahkan kalau kita baca sejarah masa lampau, dan kita cermati hari-hari ini, kayaknya ada yang belum terjadi, mudah-mudahan enggak. Misal begini, pada masa yang lampau, telah terjadi ada pemimpin yang sangat bengis yang namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Yang kerjaannya sebelum makan siang menyembelihi manusia. Dia tidak bisa makan siang kecuali setelah menyembelihi manusia dan nguber para ulama, memfitnah mereka, menghukum mati atau membunuh mereka. Kayaknya yang model kayak gini pada hari ini belum terjadi. Mudah-mudahan enggak. Jangan sampai deh. Ya, tetapi esensi dari memusuhi kaum muslimin, memusuhi ulama dari zaman ke zaman ada esensinya. Esensinya ada. Paceklik zaman dahulu kala ada. Banjir zaman dahulu kala ada banjir. Persisian di antara tubuh kaum muslimin ada, persisian di antara tubuh kaum muslimin. Buruknya Yahudi dan sifat pengkhianatan mereka terhadap kaum muslimin dan perjanjian-perjanjian yang mereka buat kepada kaum muslimin zaman dahulu ada, mereka ulangi lagi zaman sekarang. Jadi Anda jangan heran kalau Yahudi yang ada di sana itu berulang kali berjanji menaikkan kontrak perdamaian, mereka ingkari. Jangan heran. Ini kan yang membuat Rasul marah ketika memerintahkan kepada para sahabat, usirlah apa? Orang-orang usirlah ahli kitab ini dari semenanjung Arab. Jadi ada perang Khandaq. Sebelumnya ada perang Buat. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah menuju ke Madinah, di Madinah itu ada tiga kabilah. Kabilah Yahudi. Qainuqa, Quraizah, Bani Nazir. Ya. Qainuqa, Quraizah, Bani Nazir. Quraizah ini tinggal di tengah kota Madinah. Qainuqa dan Bani Nazir ini di pinggir kota Madinah. Rasul menjalin, yakni menjalin apa? Perjanjian damai dengan tiga kabilah ini. Loh kok Rasul menjalin perjanjian damai dengan tiga kabilah ini? Ya Rasul kan pendatang. Mereka sudah beribu tahun tinggal di situ. Kaum muslimin pada saat itu sedikit. Dan untuk menjaga stabilitas kota Madinah, Rasul membuat perjanjian damai dengan tiga kabilah ini. Ya? Dan di antara isi bentuk perjanjian damai dengan tiga kabilah ini, kalau orang-orang Mekah kafir Quraisy menyerang kaum muslimin, maka wajib tiga kabilah ini membela kaum muslimin, menghalau orang-orang kafir Quraisy ini untuk menjaga stabilitas kota Madinah. Sebagaimana nanti kalau kemudian ada orang-orang yang menyerang tiga kabilah ini, maka kaum muslimin berkewajiban untuk membantu mereka untuk menjaga stabilitas kota Madinah. Sepakat? Sepakat. Apa yang terjadi? Yang terjadi yang pertama kali Nazir sama Qainuqa membelot. Ikut dengan kaum kafir Quraisy perang Buat. Allah kalahkan mereka. Maka tinggal tersisa satu kabilah, Quraizah. Maka ketika kemudian Bani Quraizah ini melihat, oh itu
Orang-orang tersebut, orang-orang kafir Quraisy itu mengumpulkan banyak sekali pasukan. Perang Ahzab. Perang Ahzab itu nama lainnya perang Khandaq. Ahzab itu banyak orang, banyak hizb, banyak kelompok. Khandaq itu karena dibangun parit sekitar kota Madinah. Jadi perang Ahzab sama Khandaq ini satu perang. Khandaq itu menunjukkan paritnya, Ahzab itu menunjukkan pasukan yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang sedemikian banyak. Apa kata Bani Quraisyah? Wah, ini kesempatan yang baik bagi kita untuk menggunting di dalam lipatan, membelot dari Rasulullah, dari Muhammad. Apa yang dilakukan? Membelot. Maka terjadilah perang Khandaq, Allah kalahkan mereka dan Allah mengatakan kepada sahabat, keluarkan mereka ini dari Jaziratul Arab. Itu gara-gara pembelotan Bani Quraisyah yang sebelumnya Bani Qoniqah dan Nazir. Sekarang Yahudi membelot? Sekarang. Berjanji mengingkari janjinya, ya begitu memang sifatnya. Jadi esensi dari apa? Peristiwa yang terjadi pada hari ini secara sejarah pernah juga terjadi pada masa yang lalu. Maka itulah di antara hikmah mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi Al-Qur'an yang di dalamnya ada sejarah. Agar kita bisa mengambil pelajaran. Harus bersikap seperti apa? Ini. Dari kisah penyembelihan, pertanyaan kedua. Dari kisah penyembelihan dalam surat As-Saffat ayat ke-107, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Dari kisah dalam ayat ini, apakah kurban domba lebih afdol daripada korban kambing? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Saya punya tulisan judulnya Fikih Udhiyah. Tulisannya ada, bisa antum googling, Fikih Udhiyah. Ada khilaf di dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang paling utama berkorban adalah dengan seekor kambing domba, kibas yang besar. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, itulah yang Allah Subhanahu wa taala gantikan buat pengganti Nabi Ismail. Alasan yang kedua, kalau kita cermati riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kurbannya Rasul, maka Rasul itu senantiasa berkurban dengan kambing. Walaupun beliau memperbolehkan, mengizinkan berkorban dengan sapi dan unta. Tetapi beliau berkorban dengan kambing. Lihat, beliau menyembelih 2 ekor kambing bertanduk besar, warna putih bulunya dengan tangannya sendiri. Begitu lafaz-lafaz hadisnya. Adapun sebagian ulama, dan kalau saya tidak salah mengingat, inilah pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Saudi sebelum Syekh bin Bas. Beliau mengatakan untuk mengambil jalan tengah di antara masalah ini, bahwasanya apabila biaya pengadaan 1 ekor hewan kurban tersebut ditanggung oleh 1 orang, maka yang paling utama berkorban dengan seekor unta, setelahnya sapi, setelahnya kambing. Kalau biaya pengadaan 1 ekor hewan kurban tersebut ditanggung oleh 1 orang, maka jelas kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, 1 ekor unta itu lebih utama daripada 1 ekor sapi, dan itu lebih utama daripada 1 ekor kambing. Dan sebaliknya, apabila biaya kepengadaan 1 ekor hewan korban tersebut ditanggung oleh sekian banyak orang, maka yang paling utama adalah 1 ekor kambing, karena 1 ekor kambing nggak bisa untuk 2 orang, hanya 1. Setelah itu 1 ekor sapi, setelah itu 1 ekor unta. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim, dan saya condong kepada pendapat ini. Ya, Anda bisa lihat, saya punya tulisan judulnya Fikih Udhiyah. Saya bawakan fatwa ulama di dalam masalah ini ketika terjadi silang sengketa mana yang lebih utama kurban dengan hal seperti itu.
Begitu. Ada ikhwan yang mau tanya? Satu pertanyaan mungkin. Ketemu makalahnya, Pak? Ya, ada makalahnya. Baik. Apabila tidak ada pertanyaan lanjutan, kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang kita bahas pada kesempatan hari ini membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup pembahasan kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.